Assalamualaikum sahabat. Oke, berjumpa dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan sebuah tutorial ya. Tutorial setup VPS. Lalu kita akan mencoba install Laravel 12, tentunya menjalankan ya. Nah, VPS di sini saya menggunakan layanan DID CloudHost. Oke, di sini ya, ID CloudHost. Oke, lalu apa saja yang kita butuhkan untuk bisa menginstal Laravel? Ya, Laravel di sini spesifiknya Laravel 12. Oke, kita butuh butuh dua hal ya, paling minimal dua hal. Satu, PHP-nya. Ya, ini sudah include yang namanya Composer lah ya tentunya. Lalu kita juga butuh yang namanya Node.js yang memuat npm. Nah, kita masuk saja di sini di website utamanya laravel.com, lalu ke developers, lalu ke documentation, lalu ke installation. Nah, di sini kita ditunjukkan tentang bagaimana membuat projectnya. Oke. Lalu hal yang kedua yang kita butuhkan yaitu adalah Node.js-nya ya teman-teman. Nah, Node.js-nya ini ya. Di sini saya menggunakan nvm yang berguna untuk Node Version Control Manager. Sebenarnya sih teman-teman tidak perlu menggunakan ini, melainkan bisa langsung Node.js-nya. Nah, di sini saya menggunakan nvm untuk mempermudah saja. Oke, di sini kita akan membuat VM-nya terlebih dahulu ya. Oke, kita buat VM. Oke, kita ke Ubuntu yang terbaru. Pastikan teman-teman sudah ada saldonya di sini ya. Kalau belum ya tinggal diisi saldo minimal 55.000. Ya mudah saja lah. Oke, bukan itu. Wait. Kita new. Lalu ini. Nah. Oh, salah. Yang di sini maksudnya. Nah, Ubuntu versi terbaru. Lalu kita username-nya bebas lah ya. Kita katakanlah misal admin. Lalu di sini supaya admin 1 2 3 4, lalu mungkin ini. Oke, mudah saja. Oke, ini misal YouTube lah, atau ya YouTube lah. Oke, itu ya. Di sini di virtual machine, lalu Ubuntu, lalu di Indonesia, lalu server kelasnya di sini saja karena ya yang paling murah. Oke. Dan kita create. Oke, kita tunggu. Oke, di sini ya udah dibuat VM-nya, udah terbuat ya. Ini tadi kita buat hostname-nya namanya YouTube, lalu username-nya admin. Lalu passwordnya tadi admin 1234 bintang. Oke. Di sini kita langsung copy saja ya. Kita langsung akses ke SSH-nya. Di sini saya menggunakan sebuah aplikasi namanya Remia. Ya, sebenarnya teman-teman bisa sih menggunakan yang namanya terminal biasa. Ya, SSH lalu nama admin, lalu kita lalu gini ya, sebenarnya sama aja lah ya. Namun di sini saya menggunakan Remia untuk memudahkan. Ya, teman-teman bisa install sendirilah di sini Remia. Nah, ini dia aplikasinya. Teman-teman bisa install sendiri. Ini enak banget buat VNC bisa. Ini saya pernah nyoba. Lalu SSH ini sekarang ini ya. Oke, di sini kita SSH di Remia. Lalu ini. Oke, lalu kita protokolnya SSH. Nah, kita masukkan di sini. Lalu username-nya tadi admin, lalu ini admin 1234 lalu bintang. Oke, ya nanti mungkin ya saya ganti lah pasti ini passwordnya biar teman-teman gak bisa akses. Oke, lalu ini mungkin YouTube. Oke, sepertinya sudah. Kita connect. Apakah bisa? Nah, sudah terhubung. Oke, kita ya langkah pertama ketika kita sudah menginstal sebuah VPS, tentu kita apt update dan
kita langsung sekaligus dan apt upgrade. Ups, di sini sudo, lalu ini juga sudo. Oke, kita tunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Menarik. Oke, kita tunggu. Oke teman-teman, setelah berhasil langkah pertama tadi ya, apt update dan apt upgrade. Oke, lalu kita langsung saja ya mengikuti tutorial tadi. Kita masuk ke sini. Kita pertama install yang namanya PHP-nya dulu ya. Di sini tadi di laravel.com, lalu docs, lalu versi PHP-nya, bukan versi Laravel, lalu installation. Lalu di sini creating a Laravel application. Lalu di sini kita masuk di sini installernya. Nah, di sini kita dikasihkan opsi ya pakai Node ataupun Ban. Oke. Di sini kita copy saja ya. Ini udah disiapkan. Oke. Kita paste. Oke. Setelah itu kita juga butuh ini ya, nvm untuk Node version managernya. Oke, kita paste. Oke, setelah itu kita ini ya kita diperintahkan ini source lalu ini. Nah, kita ikuti saja karena kita berada di path yang sama ya, maka tidak perlu. Oke, tanda ketika kita sudah berhasil menginstal Laravel-nya ya. Ketika kita mengetik Laravel maka muncul seperti ini. Kalau belum ya artinya belum ya. Nah, adapun nvm-nya sama, nvm muncul. Kita tinggal install saja, misal ya nvm install versi 21. Di sini kita membutuhkan Node.js versi 21. Ya nanti bisa lah kedepannya yang terbaru lah. Oke, mantap sekali. Lalu ya udah itu aja. Lalu kita Laravel new coba. Oke. Nah, kita disodorkan 3 opsi. Yang 4 sih. Bisa kosong, maksudnya tidak ada template kitnya ya. Lalu kita React bisa, atau Vue bisa, atau Livewire bisa. Untuk kali ini kita menggunakan Livewire. Oke, lalu di sini kita gunakan autentikasi defaultnya ya. Lalu apakah menggunakan vault? Kita yes. Ini vault ini kita bisa bikin Livewire tanpa memerlukan pemisahan file itu ya, menggunakan vault. Oke, kita testingnya, kita paste. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Oke, sorry ini udah jam 8. Yang bukan kemarin tadi ya, di sebelumnya ya tengah malam lah. Oke, di sini kita kembali lagi kita masuk lagi ya cd soba. Oke, nah untuk menjalankannya supaya kita bisa mengaksesnya di browser, itu kita bisa membuka portnya ya. Nah, pastikan sudah di build terlebih dahulu yang namanya npm-nya ya. Kalau pertama kali kita tadi udah otomatis ya, untuk meyakinkan kembali kita bisa build ulang lah ya. npm run build. Oke, kita build dulu. Oke, lalu kita php, lalu artisan serve, lalu kita masukkan hostnya yaitu 0.0.0.0. Nah gitu. Ups, salah 0. Nah oke, lalu kita akses ini, kita tab baru, lalu 8000. Oke, ini adalah aplikasi Laravel kita. Oke, kita coba register, coba misal admin@gmail.com, admin 123. Oke, kita create.
Nah, seperti itu teman-teman, ini sudah ada di dashboard Laravel 12. Bukan yang itu, bukan. Kita di sini kita bisa custom lah ya. Ya, sesuai Laravel 12 lah. Oke, lalu kita bisa logout. Oke, nah kalau kita tidak memasukkan ini ya host, maka ya tidak bisa diakses serve. Tidak bisa. Nah, ya karena secara default penjalanan ini itu di lokal ya, di lokal VPS-nya, tidak bisa diakses dari luar. Oke, cukup sekian. Terima kasih.